Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, para generasi penerus bangsa yang dirindukan surga. Amin. Oke, kita bertemu lagi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masih aturan pencacahan ya, meneruskan aturan materi yang kemarin, tapi sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, jadi coba kita amati permasalahan berikut. Sebelumnya semoga semuanya sehat selalu, ya, berada dalam sehat dan bahagia. Yang absen, yang belum absen, jangan lupa absen ya. Jangan suka pada lupa, terlalu semangat. Oke, lihat nomor 1. Dari 6 peserta lomba berkuda akan diambil 3 juara. Juara 1, 2, 3 ya. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Nah, coba dijawab. Jawab ya. Pakai pulpennya. Nah, betul ya. Ada yang sudah benar jawabannya. Bukan kamu tuh, kamu lah itu ya. Nah, itu yang alisnya diangkatin barusan. Oke, jawabannya adalah apa? Berarti kan ada 3 tempat ya. Ada 3 tempat. Berarti tinggal 6 kali 5 kali 4. Berapa tuh? 120. Mantap ya. Nah, kemudian yang kedua. Dari 6 orang atlet nasional panahan akan diambil 3 orang untuk mewakili Indonesia ya. Anggaplah bukan musim pandemi. Berapa banyak susunan yang terjadi? Nah, kira-kira berapa? Nah, jawab dong. 6, 5, 4 gitu. Nah, 10 apakah benar? Kalau yang pertama ya, misal orangnya itu di sini ABCD, D, E, F, karena 6 orang. Ini juga sama. A, B, C, D, E, F. Nah, kalau yang pertama, kalau ada susunan ABC dan BAC misalnya, ini tentu berbeda maknanya. Karena artinya A-nya juara 1, B-nya juara 2, C-nya juara 3. Kalau di yang kedua, BAC, B-nya juara 1, A-nya juara 2, C-nya juara 3. Jadi susunannya berbeda, meskipun objeknya sama, itu kita beda. Tapi kalau misalkan yang kedua itu, ya, misalkan ABCDF ya, sama. Kalau kita ngambilnya Agus Budi Cahya dengan Cahya Budi Agus, ya, jadi perwakilan dari Indonesia Agus Budi Cahya, Cahya Budi Agus, ya sama saja, karena diambilnya sekaligus gitu. Jadi urutannya itu tidak berpengaruh. Kalau yang pertama itu berpengaruh, ya. ABC, BAC beda. Kalau yang kedua ABC, CBA atau BAC juga sama kan? Nah, BAC juga sama. Mana tuh? Nah, BAC juga sama. Padahal dari sini bisa jadi ada ABC, ada ACB, ada CBA, ada CAB, ada BAC, ada BCA. Nah, ini sama. Menempatkan 3 objek di dalam 3 tempat. Ini sama nih. Dihitungnya 1. Kalau di atas dihitungnya 6 kalau dia soal pertama, karena BAC dan ACB beda maknanya. Kalau di juara gitu ya, juara itu beda kan. Kalau juara disebut Agus Budi Cahya, oh Agusnya juara 1 gitu. Cahya Budi Agus, Cahya juara 1. Jadi beda. Nah, karena berbeda ya, ini menggunakan seperti konsep di nomor 10 di materi di video sebelumnya yang kaidah pencacahan. Maka begini, karena asalnya memang 120, tetapi karena setiap dari 3 objek ini hanya menghasilkan 1 yang harusnya 6, nah jadi 120-nya itu dibagi 6. 6-nya dari mana? Susunan 3 objek, dibagi 3 faktorial. Jadi sebenarnya adalah 654 dibagi 3 faktorial gitu. Artinya ada berapa tuh? Coret-coret. Ini kan 321 itu 6 ya. 20. Jadi ada 20. Yang atas ada 120, yang bawah ada 20. Ini 20 nggak percaya, cacah sendiri. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya gitu. Kasus 1 dan kasus 2 perbedaannya adalah
Yang satu itu urutannya berpengaruh, yang kasus 2 itu tidak. Nah, ini sangat penting. Selanjutnya nanti yang pertama ya kita tahu itu adalah permutasi ya. Jadi kan notasi keren dari nomor 1 itu dia adalah P36 gitu. Nah, kalau yang kombinasi lagi gimana? Nah, gitu ya. Jadi pertama harus bisa membedakan. Permutasi itu urutannya berpengaruh. Jadi AB itu tidak sama dengan BA. Kalau kombinasi ya AB sama dengan BA. Mau AB mau BA sama saja. Gitu. Ini kuncinya. Nah, makanya sekarang sengaja disatukan karena nanti biasanya susah, bukan susah ya. Susah membedakan kapan menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi. Itu mah insting kita saja. Insting kita. Ya kombinasi bagaimana definisinya sama lah ya dengan permutasi. Cuma di sini ada dibagi R faktorial. Kalau n faktorial per n kurang n itu kan permutasi. Jadi sebenarnya ini boleh kita anggap PRN dibagi R faktorial gitu sebenarnya. Ya kan seperti yang tadi. Tadi juga 654 dibagi 3 faktorial. Dibagi R objek yang diambil. Contoh, nah di sini Anda hitung ya, C10 3. C3 kombinasi 3 dari 10. Berarti 10 faktorial dibagi, nah betul. 10 kurang 3 difaktorialkan, 3 faktorial. Itu sama dengan 10 faktorial, bawahnya berapa ini? Bawahnya dulu lah, 7 faktorial, 3 faktorial. Berarti ini dijabarkan ya, 10-nya 10, 9, 8, 7. Nah, 3-nya jabarkan 3 faktorial 3 2 1. 7-nya tidak usah. Karena kita mau hajar, coret. Nah, gitu ya. Tinggal ini. Siapa ini? Ini coret lah ya. 9 dengan 3 3. 2 dengan 8 2. Berapa tuh? 60. Nah, begitu Saudara. Nah, ini Anda tuh hitung dulu ya sebelum Bapak. Nah, ini berapa ini? 15 faktorial per, nah betul, itu saja ya. Nah, berarti ini berapa? 13. Kita bawah dulu yang dijabarkan. Nah, ini kan jadi 2 kali 1 gitu saja. Pasti seperti itu polanya. 15, 14, 13. Coret. Nah, ini kan jadi berapa? 15 kali 7 ya. 15 kali 7, Saudara. Nah, betul. 105. Ini gitu lah. Ya, slow lah. Nomor 3, C15 13. Wah, gimana? 13. Ya, tenang saja. Gak usah panik. Bapak aja yang panik. 15 ini berapa ini? 15 kurangi 13 difaktorialkan kali 13 faktorial. Sehingga ini jadi berapa lah? 2 faktorial, 2 kan ya? Kali 13 faktorial. Atasnya juga baru 15 kali 14 kali 13. Coret sama ya. 105 ternyata. Gitu. Nah, ini coba hitung C55 sama C50. C55 berarti kan apa ini? 5 faktorial, bawahnya 5 kurangi 5, 0 faktorial, 5 faktorial. 5 faktorial ke 5 faktorial itu 1, 0 faktorial itu 1. Jadi ini 1. Itu saja. Ya. Ini sekarang lipat 0. 5 faktorial per 5 kurangi 0, 5 faktorial kali 0 faktorial. Berapa? 1 juga. Kalau Anda ini belum paham, putar-putar lagi ya. Putar lagi nomor 1. 1 gitu ya. Nah, ternyata dari sini ada satu keunikan, Saudara. Ada satu keunikan. Kalau kita lihat 2 dan 3 itu sama jawabannya. Begitu juga dengan 5 dan 4 dan 5 maksudnya. Ini 15 2, ini 15 13. 105 sama, karena bawahnya pasti sama ya. 13 2, 13 2 gitu aja. Gitu kan? Nah, sehingga dari sini ada suatu sifat yang mengatakan bahwa ini khusus dalam kombinasi. Kombinasi C dari M tambah N itu akan sama dengan kombinasi N dari M tambah N. Wah, apa maknanya ya? Maknanya terlalu panjang dijelaskan, tapi dicontohkannya begini. Mau dicontohkan ya, bahwa kalau kita punya C dari misalkan ya 10 dari 12, nah boleh ini kalau 10-nya Anda anggap
terlalu besar, boleh Anda ubah. Atasnya tetap 20 M tambah N, ya. Berarti ini M-nya kan berapa? 10. Ya udah 12 kurang 10 berapa? 2. Nah, seperti itu. Jadi 12 10 sama dengan 12 2. Contoh yang lain misalkan 97 100. Itu sama juga dengan berapa? Ya, betul, 3 gitu ya. Kalau itu sama. Dan satu lagi sifatnya bahwa kalau ada C dari 0M itu akan sama dengan CNN. Akan sama dengan 1. Akan sama dengan 1. Kenapa? Ya karena banyaknya, kalau misalkan di sini maknanya banyaknya mengambil 5 objek, dari 5 objek ada berapa? Ada berapa cara? Ya 1. Apa? Ambil semuanya, kan begitu. Ya. Ini kan sama, N dikurangi 0M. Berdasarkan sifat yang ini. Sama juga, ini ngambil 0 dari 5. Kita ngambil 0 objek dari 5 objek. Ya. Kalian dikasih buku 5, ambil tuh 0 buku. Ada berapa cara? Ada 1. Apa? Ya jangan diambil, saudara. Ya. Bukan berarti, banyak cara tuh Pak. Ambilnya bisa ambil pakai tangan kanan, tangan kiri, sambil sikap kayang. Ya kayak gitu. Intinya adalah tidak diambil. Paham? Oke, kalau paham, kita ngapain dong kalau paham? Ya lanjut ya. Lanjut ke contoh. Nah, sulap dulu. Nah, ini contohnya ya. Satu, dalam sebuah laboratorium terdapat 3 jenis larutan yang berbeda. 7 jenis larutan yang berbeda. Seorang siswa hendak membuat larutan baru dengan mencampurkan 3 larutan yang berbeda. Nah, ya, banyaknya larutan yang dapat ia buat adalah, jadi dia mengoplos larutan. Katakanlah nomor 1 itu larutannya adalah A, B, C, D, E, F, G, ya 7. Nah, ada berapa cara dia menyusun? Kalau misalkan dari 3 larutan, kalau mencampurkan 3 larutan, ternyata menghasilkan larutan yang baru. Ada berapa larutan yang dapat ia buat? Nah, begitu. Coba kira-kira berapa tuh? Ya, kita lihat saja. Berarti intinya dalam permutasi dan kombinasi itu, catat nih baik-baik. Kita harus tahu ngambil berapa dari berapa. Jadi tahu R-nya berapa atau N-nya berapa, itu intinya. Berarti ini kita mau ngambil 3 dari 7. Gitu kan? Karena ya mau membuat sebuah larutan, mengoplos. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita membedakan? Jadi kita tahu ini 3 dari 7 lah ya, begitu. 3 dari 7. Bagaimana cara membedakan permutasi atau kombinasi? Ambil sebuah sampel. Misal kalau kita melarutkan BCD dan DCB, sama nggak? BCD dan BCD. Ya. Kalau bingung larutannya, Anda menyampurkan kopi susu dan susu kopi. Ya, tentu sama. Sama ya. Karena sama, nah tidak memperhatikan urutan, berarti pakai kombinasi. Kombinasi 3 dari 7, saudara. Berapa? 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial ke 3 faktorial. Ya, paham? Mantap. 7 kurang 3, 4 faktorial. 3-nya jabarin. Ya, jadi 7, 6, 5, 4. Nah, gitu kan. Coret-coret tanpa berdosa 4-nya. 3, 2, 1, 6. Nah, coret. Jadi berapa dia? Jadi, betul ya. 35. Nah, begitu, saudara. Ya, semudah itu yang kita lakukan. Oke, dapat dipahami? Nah, kalau dapat katakan berdua, kalian berdua, semua di sana. Seorang siswa diminta mengerjakan ya 8 dari 10 soal yang tersedia. Jika soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, ada berapa cara yang memilih soal-soal tersebut? Misal kita kerjakan dulu sampai sini. Nah, misalnya dulu ya. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Kalau dia diminta mengerjakan 8 dari 10, artinya dia memilih mengambil 8 dari 10. Nah, kan gitu ya. Pahami itu. Berarti ngambil 8 dari 10. Nah, ini ngambilnya pakai permutasi, pakai kombinasi. Lihat saja, kalau siswa itu mengerjakan soal nomor 1, 2, dan mengerjakan soal 2 dan 1, sama nggak? 1, 2, 2, 1. Kamu lagi ulangan, dikasih 10 soal. Misalkan siapa? Ahmad mengerjakan 1 dan 2,
gitu ya. Tapi si Tima mengerjakan 2 dan 1. Sama nggak? Sama. Urutannya nggak berpengaruh. Jadi kalau soalnya sampai sini, mana kursornya? Oh itu. Ya. Maka itu adalah kombinasi 8 dari 10. Atau boleh diubah jadi kombinasi berapa? 2 dari 10 ya. 10 kali 8. Nah, memang asalnya begitu. Kombinasi 8 dari 10. Nah sekarang, jika soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, ya, wajib dikerjakan. Jadi soalnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asalnya anak kan memilih 8 dari 10. Ternyata 1 sampai 5 itu wajib dikerjakan. Anda nggak bisa milih, ngerjain 1 sampai 5. Berarti sekarang Anda tinggal mengerjakan sisa pilihan Anda itu 5. Ya, 5 yang tersisa ini 5 nih, 5 soal. Anda mengerjakan tadi sudah 5 soal. Yang diminta 8. Berarti tinggal mengerjakan 3 lagi. Artinya karena 1 sampai artinya kan jadi Anda memilih 3 dari 5. Ya, kalau misalkan dari sini ya sudah saja yang Anda pilih itu berkurang 5, yang dipilih juga berkurang 5, gitulah kalau kerennya ya. Berarti menjadi kombinasi berapa? 3 dari 5 gitu. Ya, paham ya? Jadi sisanya 3 dari 5. Berarti jadi 5 faktorial per 5 kurang 3, 2 faktorial kali 3 faktorial. Jabarin 5-nya 5, 4, 3, ininya jadi 2, 1, 3 faktorial. Coret-coret, coret-coret, 2, 10. Nah, begitu saudara. Ya, bisa dipahami ya? Oke, bagus, bisa. Belum paham? Ulangi lagi. Sambil catat, saudara. Sama anak sambil catat. Jadi lebih cepat nantinya insya Allah. 3. Nah, 3 ini. Suatu tim terdiri dari 6 pria dan 5 wanita. Akan dipilih 3 pria dan 2 wanita. Ada berapa susunan yang terjadi? Berarti ini ada 2 kejadian. Ya. Ada mengambil 3 pria, ada mengambil 2 wanita. Dan di sini ada kata dan. Oh, mantap tuh. Berarti kalau kata dan ya nanti menurut kaidah perkalian dikali. Jadi ada kejadian. Titik lah. Yang pertama ngambil 3 dari 5 ya, karena 3 pria dari 6 pria. Yang keduanya ngambil berapa ini? 2 wanita dari 5 wanita. Nah, ngambilnya ini pakai udah tahu di kita 3 dari 6 ya, 2 dari 5 gitu. Harus bisa menentukan itu dulu. Ngambil berapa dari berapa. Ya, kalau sudah bisa ngambil, tentukan permutasi kombinasi. Ini 3 dan 6 ya. Misalkan contohnya ngambil pria, ngambil misalkan ya Coki, Andre sama Sule. Sama nggak dengan ngambil Sule, Coki dan Andre? Sama saja, karena di sini tidak disebutkan urutannya. Baru kalau disebutkan urutannya, ada letaknya, ada posisinya, baru begitu ya. Oh, berarti ini adalah kombinasi 36, ngambil 3 dari 6 pria kali kombinasi 2 dari 5, begitu saudara. 63 berarti 6 faktorial per 6 kurangi 3, 3 faktorial, 3 faktorial kali 5 faktorial ya, 5 kurangi 2, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, begitu. Yang 6 jabarin sampai 3, 6, 5, 4, 3. Ini 3, 2, 1. 1 dijabarin, 1 bakal kita tumbalkan. Coret-coret nanti gitu. Dikali 5-nya jabarin sampai 3, 5, 4, 3 ya. Berarti bawahnya 3 faktorial tetap. Nah, kali 2-nya jabarin. Ini kan 3 faktorial habis. 3 faktorial habis ya. Nah, yang habis. 3 kali 2 kali 1, 6. 2 kali ini 1. Ini 2 tuh. Ya, hitung ya. Jadi ini bagi dulu aja. Yang dari sini kita peroleh 5 kali 4 sisanya 20. Kali 5 kali 1, 2 ya, 10. Jadi adalah totalnya 200 cara. Ini kalau dicacah, waduh ya, gempor tangan Anda. Nanti kalau Anda menghitung kombinasi ya,
dan ataupun permutasi, itu pasti hasilnya bilangan bulat. Meskipun pembagian seperti ini pasti bilangan bulat. Kalau Anda menghitung ternyata bilangannya pecahan, nah berarti Anda salah hitung. Catat itu teh. 4 ya. Dalam suatu pesta, 4 pasang suami istri. Nah, ini 4 pasang suami istri ya. Anggapannya masing-masing suaminya 1, istrinya 1 gitu ya. Ada berapa salaman yang terjadi jika masing-masing dari mereka bersalaman, kecuali suami dengan istrinya masing-masing. Misalkan mereka salaman dulu lah. Ada berapa salaman yang terjadi? Berarti ini suami istri. Nah, ini kalau belajar peluang ya harus disebutkan. 4 pasang suami istri, suaminya 1, istrinya 1. Kenapa? Ya karena ada peluang lain. Begitu. Berarti kalau 4 pasang, jangan pakai sama 4 pasangnya. Meskipun 4 pasang artinya ada 8 orang kan. Ada berapa salaman yang terjadi itu dulu, sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Jadi ini soalnya 2 harusnya. Ada berapa salaman yang terjadi kalau 8 orang bersalaman? Lihat saja, kalau 3 orang bersalaman, ada berapa yang terjadi? Bisa jadi AB, bisa jadi AC, bisa jadi BC. Ada lagi nggak yang lain? Mungkin nggak BA? AB, BA. Andri salaman dengan Budi, Budi dengan Andri. Ya sama tuh. Jadi BA-nya nggak usah dihitung. Andri, Budi salaman tuh. Budi, Andri salaman. Andri, Budi salaman. Budi, Andri salaman. Ya, itu yang 1. Mau AB dulu, mau BA, mau AB, mau BA, sama saja. Jadi sebenarnya untuk menciptakan 1 salaman, kita membutuhkan berapa? 2 orang. Nah, jadi kan intinya dalam kasus ini kita harus tahu ngambil berapa dari berapa. Jadi untuk menciptakan salaman itu kita butuh 2 orang. Jadi mengambil 2 dari, nah kalau ini kasusnya di contoh ini 2 dari 3 ya kalau dari sini. Jadi pada soal artinya kita mengambil berapa? Mengambil kombinasi 2 dari 8. Kan begitu. Karena orangnya ada 8. Ini kalau dihitung berapa? 8 faktorial per 8 kurangi 2, 6 faktorial per faktorial. Cobain 8-nya, 8, 7, 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 kali 1. Ya, coret-coret. Ini 8 dengan 2 jadi 4 per 8. Kan begitu. Kalau mereka hanya bersalaman bebas. Ya. Memang nanti berbeda ceritanya kalau misalkan ada 8 orang, kemudian mereka saling tampar. Jadi kan kalau saling tampar, Andri nampar Budi, Budi nampar Andri, misalkan begitu ya. Contohnya maaf ya, ekstrim. Biar ingat lah. Andri nampar Budi, Budi nampar Andi. Itu kan beda. AB dan BA beda. Itu pakai permutasi. Kalau Anda saling tampar mah, saudara. Ya. Oke. Nah, tetapi di sini, jika masing-masing dari mereka bersalaman, kecuali suami dengan istrinya masing-masing. Memang kalau misalkan kita hitung secara manual, itu susah. Kalau misalkan mencarinya seperti ini ya. Jadi konsepnya begini. Udah saja hitung salamannya semuanya. Tetapi kan suami dengan istrinya masing-masing tidak boleh salaman. Karena ada 4 pasang suami istri. Berarti ada berapa salaman yang tidak boleh? 4 pasang nih. Ini kan soalnya jika masing-masing mereka bersalaman kecuali dengan istrinya, suami dengan istrinya masing-masing. Ya berarti pasangan suami 1, istri 1 enggak. Suami 2, istri 2 enggak. Suami 3, istri 3 enggak. Suami 4, istri 4 enggak. Jadi ada 4 salaman. Kalau suami 1 dengan istri 2 itu bersalaman. Ya. Ya salamnya salam Sunda mungkin. Suami 3 dengan istri 1 itu boleh kalau sini bersalaman. Nah, karena tidak boleh berarti sudah saja total salamannya ada 28. Semuanya itu yang terjadi. Tetapi yang nggak boleh 4 dikurangi 4. Ini namanya sebenarnya adalah konsep komplement. Ya. A komplement gabung A dengan semesta dulu di diagram Venn. Nah, Anda ingat. Atau jumlah dari A komplement gabung NA itu sama dengan NS. Ini nanti banyak digunakan juga di komplement. Ya. Jadi ini sebenarnya meskipun nanti kita membagi di 5 soal, tapi coba Bapak masukkan konsep-konsepnya saja ya. Seperti nomor 2 itu konsepnya ada kan. Gitu. Jadi ini konsepnya. Karena memang waktu yang membatasi kita. Nah, begitu ya.
Bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga Bapak sih menggunakan komplement. Misal ngabsen ya di Zoom. Yang hadir 33, siswanya 36. Ya komplement saja, hitung yang nggak hadirnya, jangan hitung yang hadir meskipun kita menghitung yang hadir. Bapak kan hitung yang hadir ngabsennya. Ya udah hitung aja yang nggak hadirnya siapa gitu ngabsennya ya, yaitu quotient komplement. Oke, paham ya? Belum paham, ulangi sambil tulis, saudara, tulis ya. Nomor 5, banyak nomor 5 ya. Dalam sebuah kotak ada kotak tuh. Ya, terdiri dari 5 bola merah ya, biar berwarna tuh. Ada 5 bola merah, 5 bola merah, 4 bola kuning. Kelihatan ya kuning? 4 bola kuning, kelihatan ya. Dan 3 bola hijau. 4 merah, 4 kuning, 3 hijau. Nah, di mana yang biru? Betul, di langit ya. Ada berapa cara kita mengambil 3 bola merah? Oh itu ada yang kelewat. 3 bola merah sekaligus misalkan begitu ya. Ada berapa cara kita mengambil 3 bola merah sekaligus? Jadi 3 bola merah diambil. Nah, kita harus tahu ngambil berapa dari berapa. Ya, dari ngambil 3, merahnya 5. Jadi ngambil 3 dari 5. Pakai apa? Pakai kombinasi ya. Kenapa pakai kombinasi? Kita lagi belajar kombinasi, Pak. Bukan itu jawabannya, atau saudara. Karena merahnya itu kan diambil sekaligus tuh, dirau sama Anda tuh dirau, saudara tuh dirau. Itu sekaligus ngambil bola. Merahnya misalkan ada merah 1 sampai merah 5. Merah 1, 2, 3 dan 3, 2, 1. Kalau diambilnya dirau, sekaligus kan ya gak ngaruh. Ya. Ini 5, 3 berapa? 10 lah. Aduh. Gitu. Kemudian yang B. Nah, yang B apa? 4 bola ya. Dengan ketentuan ini 2 bola merah dan ini ada dan lagi nih. Dan ya. 2 bola merah dan 2 bola kuning. Berarti ngambil 2 merah ya C25 itu dikali yang kuning apa? C24. 24. C24 ya. 25 dan 24. 25 berapa? 10. Ya 5 kali 2 ngarang, bukan kayak gitu. Carilah, hitung aja. 4 kali 2 berapa tuh? 4 tambah 2 6. Bukan kayak gitu ya. 60. Nah, itulah, carilah caranya ya. Hitung saja manual, tidak ada 60. Kemudian yang C, yang C 3 bola paling sedikit 2 bola hijau. Gimana ini? 3 bola paling sedikit 2 bola hijau. Berarti sebenarnya ada 2 kejadian. Ada 2 hijau dan 1 bola yang lain yang bukan hijau kalau di sini. Berarti dan kan? Karena sekaligus 3. Berarti 2 hijau itu artinya 2 dari 3 dan 1 bola yang lainnya yang bukan hijau. Siapa? Ya bisa merah, ya bisa kuning. Berarti 9. 32 berapa? 3. Ini kombinasi 2 dari 3 itu 3 ya. Itu. Kombinasi ini 1 dari 9 itu 9. Ya. Jadi 3 kali 9 27. Nah, gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Paham ya. Jadi kita pada pelajaran kali ini belajar kombinasi lah ya. Ini sifat-sifat kombinasinya. Yang tadi ya. CNN akan sama juga dengan C0F sama dengan 1. Kalau ada C1N ya, atau N kurangi 1 terhadap N, dia sama juga dengan N. Ini ingat saja lah. Ya, ini contohnya C 2 dari 10 sama juga dengan C 10 kurang 2, 8 gitu ya. Nah ini C55 sama juga dengan C50 sama dengan 1. Kalau ini C misalkan 61 akan sama juga dengan C56 sama juga dengan 6 gitu ya contohnya. Gitu. Oke, saudara-saudara, itu saja pembelajaran kita kali ini. Tentu ini cara
penghitungan kombinasi yang biasa ya. Kalau Anda ingin belajar kombinasi yang lebih cepat, Bapak sudah buatkan videonya di video cadas permutasi dan kombinasi. Bisa dilihat di sana. Nanti jadi bisa hitung, kenapa C52 jadi 10 tiba-tiba ya, secepat apa itu Minato, misalkan begitu. Ya, oke, seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat dan sehat selalu semuanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.